Iya, kembali lagi. Kembali lagi di teras Teras rumah. rumah, ye. Lama gak syuting. Iya, udah lama. Tapi kan tetap upload, tabungan sampai tabungan. Iya, Jadi gak ada masalah, aman. aman. Ya, Mas, Mau bahas apa kita hari ini? Mas, mau Apa? nanya nih. Lu kan sekarang lagi rutin banget, pas lagi pulang, lagi kerja nih. Ya, Udah kerja kan di mm Sidoarjo. Sidoarjo, betul. Kalau pulang lu masak. Ya, Heeh. kadang-kadang Iya, maksudnya bantuin. kayak bantuin kan. Heeh. Seru masak. Masak seru. Gimana? Kalau gue ya biasa aja sih. Kalau gue nggak tahu apa masak buat gue susah. Kalau buat Lu gue ya. udah ngomong susah dulu soalnya. Enggak, kenapa? Soalnya gue pernah nyoba masak, terus nggak tahu ya, karena stepnya dan sebagainya mungkin yang bikin gue Apa? apa bahasanya ya, kayak tricky deh kalau masak. Padahal kan kayak banyak nggak sih tutorial gitu di Google Nah di. iya, gue nggak paham juga. Ya tinggal ngikutin doang. Misalnya ayamnya berapa, misalnya bikin ayam gitu kan, Hmm, ayamnya berapa kilo, berapa setengah kilo gitu-gitu, hmm. terus udah ada semua, udah lengkap, terus dia udah ada resepnya, ada terus tahapannya udah ada. Ya, Apa ya soalnya coba? nggak tahu ya, masuk masuk menurut gue termasuk kegiatan rumah yang susah buat gue. Makanya lu misalnya kalau misalnya Abi udah beli bahan Hmm, terus kayak nggak ada yang masak, lu hmm, coba aja gitu, coba lu tanya Abi hmm. ini mau dibikin masak apa, terus saya coba masak ya gitu aja, terus lu cari Ya, Google nggak gitu tahu menurut aja. gue terus susah. Ya, atau kan pernah nyoba kan, Con. Kayak tricky deh dan itu kalau bisa ya, kalau menurut gue sih gue bisa gitu loh, pernah kan bikin Nah sop dan terus, sebagainya, tapi terusnya susah gitu loh, ini kan gak biasa ya, iya ada makanya gak biasa. biasain. Nah iya itu, Heeh. kalau mau ada Faris ya Faris aja lah, apa Ya, oke gitu mah ngandelin mulu. bukan ngandelin ya, itu ini ya, apa domainnya Faris sudah gitu loh. Ya enggak lah, harus saling inilah. Iya, cuma kan cuci jemur gua gitu itu, cuci jemur. Emang iya, Iya, cucian gue semua enggak, kalau Faris kan biasanya kan dia lupa ngejemur, nyuci doang. tetap sih lain sih. Iya. Maksud gua nggak apa-apa semua apa namanya kayak masak bareng, jemur bareng gitu. Iya. Mending gitu kalau kata gua, menurut gua sih. Ya, saya mumpung bisa diberesin menurut gue mending jemur. Cuci jemur menyenangkan. Iya kalau semua dilakukan bareng-bareng menurut gua Iya, iya, iya. seru-seru aja sih. Iya. Bawa happy sambil bawa happy dijadiin Iya, itu nggak tahu. hiburan gitu kan. Hmm. Iya, iya, boleh, boleh, gue sepakat. Iya. Ya tadi, menurut gue termasuk masak itu termasuk yang tricky. Hmm, Jatuhnya kayak seni sih masak tuh. nah kan. Iya, kayak ya Tapi terus seru sih bisa kalau nonton ya, nonton sih bisa seru. berusaha bisa apa namanya bisa berubah gitu kan kayak hal-hal yang abstrak gitu loh, Hmm, bisa sesuai selera gitu-gitu, bisa hmm, sesuai kemauan kita, hmm. masa kan begitu, Oke, iya sama makanya. kayak main bola ya sama, jadi punya gayanya masing-masing. Ya punya gayanya. Iya, ya gitu aja. Terus Nah itu, tapi kalau karena ngomong kerjaan rumah kan, menurut gue sih kayak ya mungkin karena mungkin kalau di rumah kita kan udah ada banyak toolsnya gitu, kayak misalkan masak atau makan gitu itu udah ada kompornya lengkap, kulkasnya lengkap, dia mm-mm, tinggal masak aja gitu kan. mm-mm, Selain cuci jemur juga enak, nggak perlu nyuci kayak biasa yang lu kucek dan sebagainya kan, mm-mm, mesin cuci beres gitu kan, tinggal mm-mm. jemurnya aja gitu kan. Nah yang menurut gua apa ya masanya ya, kayak eh udah banyak dikasih kemudahan buat ngurusin kerjaan rumah Mm-mm. gitu kan. Nah, coba misalkan gini, kan nggak semua orang punya punya fasilitas tersebut gitu loh. Mm-mm. Contoh misalkan kayak teman-teman gue nih nikah gitu ya. Mm-mm. Kan nikah mereka kan kondisinya masing-masing gitu loh. Oh beda-beda. Beda-beda kan di sini masing-masing. Nah, misalkan kan ketika awal mungkin ya awal pindah, bisa pindah rumah misalkan atau kayak murid gue gitu ya. eh Mereka pindah ke Jepang gitu kan. Mm-mm. Nah, pasti ada peralatan rumah yang jadi prioritas lebih dulu. Mm-mm. Apapun itu, gitu ya. Mm-mm. Bisa vakum dan sebagainya lah, gitu kan. Kalau buat lo, alat rumah modern yang paling penting buat lo tuh apa?
Alat rumah paling modern. Alat rumah modern, ya kayak mesin cuci, kulkas gitu ya. Menurut lu yang paling dari semua itu kan lu ngerasain fitur-fiturnya. Menurut lu paling penting apa? Alat rumah ya. Heeh. Aduh, gue belum ini lagi. Gue orang belum berkeluarga, belum punya tempat tinggal sendiri. Apa nggak ada. Nggak, misalkan lu pindah, misalnya lu bayangin aja lu pindah rumah nih. Mm-mm. Maka eh, furnitur atau perabot yang pertama menurut lu harus segera ada itu apa? Aduh, gue nggak ada pikiran. Lu dulu deh, Nah, coba. kalau gua misalkan kayak pindah atau apapun ya judulnya gitu ya, menurut gua yang paling gue butuhin itu mesin cuci. Oke. Karena proses nyuci itu menurut gua sangat makan waktu. Mm-mm. Biasanya kalau ada mesin cuci, ada banyak waktu yang bisa dipakai buat kegiatan lain. Jadi makan dan sebagainya itu masih bisa. Tapi lu pernah nyuci tangan gitu? Ya pernah lah. Nah sebelum fasilitas mesin cuci ada di Malang kan, gue cuci pakai tangan. Padahal sebenarnya menurut gue nyuci pakai tangan tuh gampang aja sih. Soalnya dulu gue SMA, gue juga nyuci di pesantren tuh gue nyuci tangan. Tapi gue nggak yang sampai ini, jadi gue cuman apa gue rendam, gue angkat gitu-gitu doang. Dan gue tuh nggak sampai numpuk, yang bikin berat tuh numpuk sebenarnya. Kalau gue senangnya kalau model gitu langsung dipakai Nah terus 3 itu hari gitu loh. yang berat, yang bikin berat tuh kayak gitu. Kayak gitu. Oh, kalau gue apa Gue berat? mesin cuci. Gue nggak ada sih, kayak nggak tahu ya, mungkin karena gue tipe-tipe orang yang kayak di mana aja ayo gitu ya. Jadi gue kayak kebiasa nggak ada apa-apa pun ya udah gitu. Kita Iya. cari solusi lain. Kalau apa ya, mesin cuci. Tapi emang mesin cuci emang ngebantu banget sih. Kita bisa ninggalin gitu. Iya, makanya itu yang menurut gue yang misalkan ada usahaan baju itu terbatas, lu harus misalkan dalam konteks lu misalkan harus punya vakum, misalnya lu malas nyapu, harus punya vakum cleaner gitu kan kayak gitu. Misalnya, gue penting vakum cleaner, atau misalnya gue butuh kulkas gitu kan. Gue kalau nggak ada yang nggak, kalau sesuatu yang harus gitu ya nggak harus. Ya kan lu ngekos nih di Sidoarjo. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Kulkas ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kulkas. Nggak ada. Berarti beli lo makan. Iya beli. Nah, harus beli. Harus beli. Iya. Nah berarti kan misalkan, kayak bakal kebantu banget misalkan di kosan gue ada apa gitu loh. Paham nggak? Jadi apa kira-kira? Misalkan nih di kosan lo nih. Kalau gue butuh paling AC. AC, itu masuk itu loh, masuk. Jadi kan misalnya Tapi panas. itu nggak yang harus bagi Atau kipas gua. angin, Itu kipas karena angin. emang di zona panas aja gitu. Kipas angin berarti kipas angin. Nggak tahu juga gitu, nggak gimana ya. Kipas angin kalau misalnya kipas angin penting. Gue lebih balik ke guanya sih, gue harus bisa beradaptasi gitu. Mau nggak mau. Kalau gue lebih senang gimana caranya biar ini tuh ngadaptasi gue gitu. Apa? Misalkan kayak kan beradaptasi sama lingkungan, atau lu bisa juga ngebuat lingkungan yang beradaptasi sama lu. Enggak, maksud tuh konteks gini, Bos. Maksud gini, misalkan apa ya? Misalnya kayak main bola nih. Main bola model passing panjang sama main bola model tiki taka kan lapangannya beda. Hah? Luas lapangan ini lu kalau misalkan main Football Manager gitu kayak gue. Buat orang yang gameplaynya lapangannya passingnya jauh-jauh, itu lapangannya tuh nggak bisa, kan ada standarnya ya, minimal apa gimana gitu ya. Nah kalau misalkan dibuat lebih lebar itu menguntungkan buat yang, atau lebih panjang menguntungkan yang bisa passing panjang. Tapi kalau buat yang pendek, yang passing pendek kan beda-beda tiap, misalkan lapangan di MU. paling bedanya dikit bang. Tapi ngaruh, walaupun dikit. Ya lu karena mungkin game. Tapi kalau lu nonton bola, kayak zamannya Barca gitu, mau main di mana aja di tiki taka bisa. Betul, tapi buat misalkan ada nggak tahu ya, menurut gue ya, ini buat gue sih terasa. Nah berarti kan itu kan pemainnya yang adaptasi. Betul. Mau nggak mau tuh orangnya bukan. Tapi kan ketika lu main di home lu gitu loh, itu tuh gimana caranya itu harus menguntungkan lu kan? Ya kan udah terbiasa. Iya, berarti kan. Nah tapi buat lawan yang nggak terbiasa. Enggak, ini kan tadi kan konteksnya tadi kosan. Ya maksudnya lingkungan kan, ngomongin lingkungan, ke lingkungan yang antara lu yang beradaptasi, iya lu pasti beradaptasi, mencoba dengan kondisi yang ada gitu loh. Tapi kan misalkan tadi lu tetap bisa hidup di walaupun tanpa apapun gitu kan bisa hidup tetap ya, kayak gitu kan. Tapi misal apa yang menurut lu tuh bakal terbantu kalau misalkan itu ada, kalau nggak ada nggak gue bisa hidup pakai apapun ya udah gitu loh. Iya. Kayak gitu.
Kalau gue ya gitu ya prinsipnya mau dimanapun gitu kan. Mm-mm. Yang penting ada baju gitu kan, ada baju segala macam. Bisa aja gitu kan. Tapi berarti kalau misal di apa? Di Sidoarjo lu pakaian langsung cuci. Kan gue bawa ke sini. Ditumpuk berarti jadi. Iya. Ditumpuk. Lebih enak gitu ya. Heeh. Gue sini karena gue pasti pulang gitu kan. Ya udah gitu kan gue efisien dan gue nggak beli sabun lagi itu loh gitu kan. Oh, lebih ekonomis. Iya, dan gue kan masih belum gajian ya, belum gajian segala macam gitu kan. Terus gue ada aja kayak pengen apa namanya pengen nyuci gitu kan. Tapi kayak ya itu gue harus apa namanya beli sabun terus kayak terus gue pikir kan kalau kemeja kan susah, gue harus ada setrika kalau kemeja gitu kan. Nah itu ya udahlah sekalian aja mending di sini ada mesin cuci, ada setrikaan, jadi gue sekalian gitu. Nah, iya, Dulu pas gue di Depok, gue nyuci sendiri, maksudnya ya ada mesin juga, cuman kalau kemeja gue laundry. Oh, meja lu laundry. Karena gue butuh setrikanya itu kan gue paling males ya. Setrika tuh sebenarnya pekerjaan paling susah sebenarnya. Gue senang sebenarnya nyetrika. Oh, gue senang nyetrika. Setrika itu pekerjaan paling susah menurut gue. Kayak apalagi kalau berbar banget setumpuk gitu kan. Wah itu PR banget gitu. Apa baju setumpuk itu tuh PR banget. Nah makanya kalau kemeja kan mau nggak mau harus rapi kan. Ya. Baru gue laundry gitu. Kalau kayak kaos-kaos ya udah gue cuci sendiri, dilipetin aja, nggak usah gue setrika. Soalnya gue juga gitu kan. Kalau kaos mah lipet aja. Cuman kan kalau dulu kita pas dulu kan semua disetrikain. Iya. Ya pasti kan ada yang bantu, kan enggak ada gitu loh. Gue sepakat kayak misalkan kayak dalam kan kalau cuci bisa dilipat. Nah kalau emang meja ya diinin aja, harus rapih kan emang gitu. Mas setrika. Kalau gue tuh kalau nyetrika juga gitu, yang lipet kan termasuk yang kan gue cuci kan numpuk kayak saya ditumpuk berapa hari ditumpuk cuci gitu kan, terus dilipat gitu kan. Gue nunggu banyak dulu biar waktunya misalkan nyetrika tuh effortnya sebanding gitu. Oh, sedangkan stok baju gue selama seminggu udah beres gitu. Jadi enak. Gak pusing nyari baju. Ya, karena gue punya mungkin stok bajunya belum belum bel-bel amat. Iya. Itu. Baju gue dikit. Ya, baju gue banyak tuh belel gitu kan. Gak bagus-bagus sama tapi ada banyak. Siapa? Baju gue. Kenapa? Banyak, cuman gak, maksudnya kayak kan gue rotasi. Maksudnya apa sih ya? Baju tuh gue rotasi gitu kan. Kalau misalnya udah belel ya udah buang ganti gitu loh. Kayak gitu. Gue udah dikit banyak yang jelek. Soalnya lu nggak dirotasi baju. Masa rotasi? Rotasi nggak? Pastilah. Dirotasi ya? Nggak dirotasi. Pasti. Oh ini udah waktunya dipakai nih, nggak lama nggak dipakai gitu kan. Gue dari dulu kayak gitu gue. Orang dari numpuknya aja. Tapi emang nggak seneng banyak baju gitu ya emang. Nggak tahu ya, emang nggak punya baju aja kan. Nggak tahu. Faris sama bajunya banyak. Dia anaknya fashion abis anjir. Apa? Bagus. Harus well dress. Iya, well dress. Gak apa-apa well dress. Cuma sesuai kemampuan finansial. Tuh dia. Banyak dia kemeja. Dari dulu sih dia dari pesantren juga emang rajin beli kemeja gitu. Rajin well dress dia. Kalau gue mah sebutuhnya aja ngerasa udah. Gue masih masa ganteng. Kalau gue ya masih masa ganteng ya udah nggak apa-apa. Sama kalau baju ini mengurangi gantengan gue baru gue buang. Dan masa ganteng kan standar bahas sendiri ya, bukan standar orang lain. Kalau gue pantas doang sih. Kalau ini pantas gitu. Pantas pakai standar siapa? Pantas standar lu apa pakai standar gue? Maksudnya kayak sekiranya masih pantas, ya udah masih gue pakai gitu. Kalau udah nggak pantas ya udah gitu kan. Walaupun kadang di bawah gitu kan, maksudnya kayak sebenarnya ini udah nggak pantas tapi gue ngerasa masih pantas kayak ya udah gitu. Nah iya makanya. Kenapa? Gue banyak mungkin ya orang udah nggak pantas ya, enggak, gue masih masa ganteng pakai ini gitu. Kalau gue bukan ganteng, pantas. Nah iya. Padahal sebenarnya udah jelek gitu kan, tapi gue ngerasa masih ada faktor bodo amatnya gitu juga sih. Iya. Bodo amat orang mau mandang gue gimana. Tapi emang kadang-kadang perlu punya sikap kayak gitu, menurut gue ya. Apa? Apa bahasanya ya? Kan enggak apa? Misalkan lu diremehkan berdasarkan apa yang lu kenakan gitu ya. Lu ngotas kayak gitu. Ya udah itu urusannya dia gitu. Karena yang tahu nilai lu sebenarnya kan orang-orang yang udah kenal lu gitu. Kalau orang yang belum, kecuali emang lu ada di posisi yang harus dress to impress gitu.
yang lo harus pakai sesuatu di momen tertentu yang menunjukkan kalau lu punya something gitu. Tapi gue tuh kadang bingung juga sih. Kayak di balik apa namanya perasaan gue kayak apa namanya bodoh amat, apa namanya orang ngeliat gue pakai baju apa pakai apa. Tapi ada perasaan gue juga gengsi gitu. Gengsi dalam konteks gengsi Gengsi gimana? gue kalau pakai baju yang Kurang apa? pantas? Sebenarnya bukan kurang. Kalau iya jadi gue kayak kayak Gak apa. kayak misalnya pas lagi pakai baju jelek, gue ngerasa ya udah bodo amat gitu kan. Tapi kayak pas misalnya pakai bagusan gitu kan, pakai baju yang bagusan, gue ngerasa sok gitu. Oh, wow. Dari pakaian tuh sangat ngaruh ya? Bisa. Terus juga kayak ada momen juga mungkin minder. Jadi pas pakai baju jelek gitu kan, baju yang kurang lah gitu, harusnya kayak kurang. Gue awalnya bodo amat, terus kayak kesana-sana mikir, kok ini jadi minder gitu kan, jadi minder, jadi gengsi, atau enggak mungkin besoknya jadi kayak, ih kemarin gue kok jelek ya, maksudnya ngapain sih gue masih pakai baju itu gitu. Ada penyesalan setelahnya gitu. Iya, maksudnya pas lagi makainya atau Bodo amat gitu, tapi di setelahnya kepikiran. ya, maksudnya kepikirannya tuh pas lagi makainya juga sempet gitu kan, pas atau enggak besoknya gitu. Gitu dah. Iya, gue paham. Emang kompleksnya manusia tuh. Jangan kalau kembali ke apa? Ke perabot rumah gitu ya. Menurut gue sih itu ya. Tapi gue ada perabot rumah yang gue sangat senang. Apa? Vacuum cleaner kecil tuh gue seneng banget. Dengan vacuum cleaner yang harganya cuma nggak nyampe 100.000. Oh iya. Seneng banget gue. Punya apa? Punya sapu lidi tapi versi terbaru. Kan buat iniin kasur gue doang. Gue ngerasa emang butuh vakum sih di rumah nih. Gampang debu soalnya ini. Kayak debuan. Kemarin gue ngomong tuh sama Abi. Ya butuh ini dah apa? Nah kalau mau enak gitu kan, pakai vakum aja. Lebih gampang gitu loh. Bersihin lantai. Debunya banyak. Apalagi kamar gue. Langsung keluar debu semua. Kayak gitu. Ya maksudnya kayak ya itulah, maksudnya makanya macam-macam ya. Mungkin buat orang lain ya. Kalau buat yang nonton, ya atau misal teman-teman yang dengerin, ya apa perabot rumah yang paling penting buat lo? Iya. Coba sekolom. Coba tulis di komen. Tulis di komen. Oke, gitu aja dari kita. Udah dah. Itu udah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Ngomongin perabot rumah bisa panjang kan. Kemana-mana. Iya. Astagfirullahaladzim. Udah dekat dulu itu. Ah,